Oke, kali ini motovlog kali ini pembahasan kita mau cerita-cerita. Aku mau cerita-cerita sedikit lah tentang perjalananku nge-YouTube. Nah, waduh, bahaya ini, gap tanah sama aspalnya tinggi. Oke, lanjut. Aku mau cerita tentang perjalananku nge-YouTube ya. Nah, nge-YouTube itu mulai tahun 2015 kalau nggak salah, waktu aku masih SMA ya, masih SMA. Dan konten pertama kali yang aku up ke YouTube itu ada, kontennya ada di sini. Ini aku tunjukin. Itu sebenarnya kalau waktu itu pertama kali up ke YouTube itu iseng sih, waktu lihat temen sama aku itu kan lagi bersih-bersih, dia giat banget ini. Ya waktu zaman itu Kali bersih itu masih viral-viralnya yang soundtracknya Azab gitu. Aku YouTube ya banyak yang nonton. Terus kemudian yang kedua itu aku mulai ke konten itu membuat lirik lagu. Masih ada lirik lagunya. Kalau nggak salah udah ribuan yang nonton deh, udah ribuan, 7.000 atau berapa gitu, atau bahkan kurang, aku lupa. Tuh lagu yang ini itu aku up yang tentang JKT48 itu ada dua, lirik lagunya itu ada dua, sama itu sama satunya lagi. Kemudian masih up lagi konten kreativitas, karena kebetulan waktu itu kan masa pandemi dan aku belajar di rumah. Kebetulan itu pas pelajaran seni budaya gitu kan, pelajaran seni budaya disuruh membuat ya karya 3 dimensi lah dalam bentuk video. Jadi aku pikiran mending aku up juga lah ke YouTube gitu kan, mending aku up juga ke YouTube gitu, daripada videonya terbuang sia-sia cuma buat tugas gitu, bisa jadi dokumentasiku gitu kan. Terus kemudian lagi itu baru deh itu mulai aku konten game. Konten game pertama itu kalau nggak salah aku main Call of Duty Mobile sama dua temenku. Sebenarnya waktu itu kan karena emang pandemi, HP ku kan bisa dibuat untuk nge-game dan juga screen recordingnya lumayan mantap kan waktu itu, karena sebelumnya HP ku nggak bisa dibuat screen recording. Nah, akhirnya aku cobalah buat konten gaming gitu, Call of Duty Mobile sama mabar gitu, sama sekalian sama facecam juga gitu, dan itu pun masih pakai bukan green screen ya buat latar belakang, masih pakai itu. Aku ingat masih pakai tirai jendela di rumah itu kan nganggur sama kainnya, padahal aku pakai gitu kan. Itu gak ada green screen karena emang latarnya gelap. Aku coba gitu kan, ya sedikit berhasil gitu ya, latar belakangnya hilang gitu. Jadi bener-bener pakai green screen seadanya, pakai kain seadanya di rumah. Call of Duty itu tuh rame ya. Terus setelah berjalan sekian lama aku juga nabung. Sekarang pelan-pelan aku udah bisa beli green screen sendiri, bisa beli mikrofon clip on, bukan yang kondensor. Dan sekarang lebih terfokus ke motovlog dulu.
karena emang ini konten yang istilahnya bisa aku lakukan lah sama, dan juga sekalian aku dokumentasikan perjalanan kuliah gitu kan, perjalanan dari rumah ke tempat kuliah, itu pun kalau aku pulang gitu. Hyundai kereta, nunggu waktu libur gitu. Karena kalau sama jam kuliah rasanya sulit syuting sambil jam kuliah. Oke, kita berbicara tentang motovlog ya. Untuk motovlog sendiri aku tuh nyiapin materi, sebenarnya nggak nyiapin sih sebenarnya. Kalau bisa dibilang nggak nyiapin materi ya, emang apa yang mau dibahas aja ya dibahas aja gitu loh. Udah panggilan sholat. Untuk materi sih nggak pernah aku siapin ya, mengalir aja gitu. Kadang apa yang pengen diceritain gitu diceritain. Nah sekarang ya aku pengen ceritain tentang sejarah awal YouTube, gimana progresnya ya. Ya udah ceritain aja gitu ya. Saat ini sih apa ya istilahnya, materi motovlogku buat motovlog itu sumbernya masih kehidupan pribadi gitu. Dan jarang YouTube gitu kan, banyak bahkan konten yang minggu lalu gitu tentang motor ini gitu, pengalamannya 3 tahun pakai motor ini. Alat yang aku pakai buat motovlog sendiri istilahnya cukup rawan ya, cuman pakai clip-onnya pun itu apa ya istilahnya, terekspos lah, kelihatan banget gitu. Karena juga pakai HP gitu, HP aku cuma sama chest strap udah. Kalau mau nyari untuk macam action cam gitu masih terbilang cukup mahal ya. Cukup mahal. Xiaomi Yicam aja itu, Xiaomi Yicam ya sama mod mic aja harganya 600.000 lebih, setengah juta lebih ya kan. Setengah juta lebih, terus belum sama mungkin itu cuman GoPro nya aja, belum sama alat pengamannya ya, kayak case nya segala macem ya kan. Kalau untuk helm sih kayaknya pakai yang sekarang udah cukup sebenarnya loh ya. Yang sekarang udah cukup, yang half face. Mau beli full face itu juga mikir sebenarnya. Harga helm full face sekarang 500, paling murah ya 500.000. Beli merek YTRC 7 aja 500. NHK paling murah RX 9, NHK RX 9 harganya 500 juga, udah setengah juta. Mau bikin konten podcast juga
istilahnya aku belum punya studio sendiri gitu yang memang bisa dijadikan buat konten podcast gitu. Karena juga kalau bikin konten podcast juga udah kalah, udah ada pangsa pasarnya punya Om Deddy kayak gitu, channelnya tema Indonesia gitu. Acara-acara TV juga ada yang seperti itu ya kan. Ya udah kalah. Kalau mau bikin konten live streaming juga istilahnya biayanya juga besar sih. Yang pertama ya harus punya PC atau laptop gaming lah gitu lah istilahnya. Dua, internetnya itu juga nggak bisa terbilang murah gitu, wifi nya yang memang literally buat kamu aja gitu, 100 Mbps IndiHome lah ini kan, 100 Mbps itu udah berapa gitu kan. Itu pun kalau kita bisa balik modal di bulan pertama, kalau nggak bisa bulan kedua atau ketiga terus balik modal gitu. Itu kalau konten di YouTube sendiri. Kalau pakai Nimo TV atau segala macam, streamingnya juga istilahnya ada jamnya lah. Kita diberi ditentukan durasinya, ditargetkan seminggu berapa, sehari harus berapa gitu. Dan itu memang pekerjaan kalau buat seorang mahasiswa ya itu sedikit berat, karena mahasiswa juga jam kuliahnya tidak menentu ya.